Hari ini aku akan berbicara dengan bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia aku payah, tolong jangan bully ya. Karena aku lagi belajar bahasa Indonesia juga. Jadi tolong bully, bukan. Tolong jangan bully. Kalau tanpa memo dalam kepalaku bakalan kacau. Jadi aku akan berbicara sambil melihat memo ya. Tasmu. Pertama-tama aku mau berterima kasih kepada orang-orang Indonesia dan Indonesia. Kehidupan Mas Kazuma di Indonesia sudah masuk tahun kedua. Oh, sorry. Sekarang ini orang-orang Jepang yang membuat konten untuk Indonesia, konten kreatornya banyak yang sudah tinggal di Indonesia atau Jepang ya. Karena itu menurut aku kalian tidak begitu tahu tentang kehidupan orang Jepang biasa yang tinggal di Indonesia. Makanya kali ini aku ingin sharing tentang pengalaman aku dan target aku ke depannya. Di tahun kedua aku pernah berpikir untuk pulang ke Jepang. Entah dibilang pulang atau bagaimana itu. Saat itu aku hampir pulang ke Jepang. Aku sudah bekerja di Batam sejak Februari tahun 2022. Tapi sejujurnya, kehidupan aku di Batam saat itu sangat sulit. Banyak hal pahit. Aku membuat keluarga aku khawatir. Bahkan aku merepotkan nenek dan sahabatku dengan pinjam uang kepada mereka. Pinjam dulu 100. Mengingatnya saja sudah membuat hatiku sedih. Gak bisa serius ya, maaf ya, susah aksennya. Ya, tapi sekarang aku sudah sangat semangat. Tapi aku banyak bertemu orang Indonesia dan mendapatkan banyak pengalaman. Jadi aku berterima kasih kepada perusahaan dan teman-teman aku yang tinggal di Batam. Kesalahpahaman yang tidak aku inginkan adalah kalian berpikir aku membenci kali Batam atau ini untuk membicarakan hal buruk tentang perusahaan aku sebelumnya. Aku hanya ingin sharing kenyataan yang telah aku alami, itu aja. Jangan salah paham ya teman-teman. Pertama-tama, salah satu alasan aku kembali ke Indonesia adalah karena aku ingin berguna bagi orang Indonesia di Indonesia. Di situ aku merasa senang karena bisa mengajarkan bahasa Jepang kepada orang Indonesia yang ingin pergi ke Jepang. Karena sekarang ini ada beberapa siswa yang sudah aku ajari bahasa Jepang sudah pergi ke Jepang. Aku benar-benar merasa bermanfaat ketika mereka bilang sensei arigato. Sensei artinya guru ya. Ya sebenarnya aku pernah sensei juga. Selain itu, aku mendapatkan bermacam-macam pengalaman hidup di perusahaan dan di Batam. Aku benar-benar berterima kasih. Tetapi, kalau ditanya, kenapa aku merasa sulit? Karena ada masalah. Tidak baik kalau aku memberitahukan semua masalahnya. Karena aku sebagai orang asing yang datang di Indonesia, kehabisan uang untuk hidup di luar negeri adalah hal yang sangat menakutkan loh. Itu benar-benar takut gitu. Karena bahasa dan budayanya berbeda, terus berjauhan dengan keluarga dan tidak begitu tahu tentang hukum di Indonesia gitu kan. Dan tentunya dibandingkan dengan di Jepang, orang yang bisa aku andalkan jumlah sedikit. Sangat sedikit. Apalagi aku punya kewajiban untuk membayar uang pensiunan di Jepang dan beasiswa di Jepang. Jadi aku membutuhkan uang setiap bulannya. Itu istilahnya apa ya? Hutang ya mungkin ya. Aku juga sudah berpikir untuk mandiri secara ekonomi, tapi ya sedikit sulit ya. Karena di Batam juga ada pengeluaran biaya kos, makanan, transportasi dan lain-lain gitu kan. Karena hal itu aku benar-benar membuat keluargaku khawatir. Dan ibuku berkata, maaf ya ibu nggak bisa bantu. Padahal aku sudah dewasa pergi jauh dari rumah orang tua untuk mandiri. Tetapi aku tetap membuat mereka khawatir. Hal itu membuatku merasa sangat marah kepada diri sendiri. Aku merasa apa yang sedang aku lakukan gitu. Karena aku harus mandiri, tapi ternyata nggak bisa gitu. Kalau kamu nonton videoku sampai sekarang, di Batam aku kira-kira pindah kos sekitar 3 kali. Coba hitung deh, ya mungkin berapa ya? 3 atau 4 ya. Di saat seperti itu, aku benar-benar dibantu sama orang Indonesia. 6 bulan pertama, aku diizinkan tinggal di rumah bos aku dan mendapatkan makanan. Tetapi setelah aku melalui hidup sendiri untuk menjadi mandiri, ada orang yang mengantar aku dari tempat kerja ke rumah. Terima kasih. Terus saat aku sudah mencari kos baru, tiba-tiba ada pemilik kos yang katanya pernah bekerja di Jepang mengatakan karena aku sudah dibantu selama di Jepang, lain kali aku ingin membalas budi kepada orang Jepang seperti kamu dan memberikan harga murah loh. Ya berapa ya satu bulan? 200 atau 300 ribu rupiah diskonnya. Sangat terima kasih. Katanya ex-trainee di Jepang. Dan benar-benar aku ingin bermanfaat bagi orang Indonesia. Padahal aku kembali ke Indonesia dengan alasan ingin membalas budi kan. Tetapi lagi-lagi aku ditolong sama orang Indonesia. Ya aku berpikir aku benar-benar sedih ya.
menyedihkan. Lalu saat aku pindah dari Batam karena aku beristirahat sementara dari pekerjaan, tetanggaku kadang-kadang membuatkan makan siang. Masakan Jogja sangat enak karena dia orang Jogja, jadi dia sangat jago masak makanan-makanan Jogja. Di tahun kedua aku menjadi tahu tentang keberkahan Indonesia, tetapi aku menjadi semakin menyukai Indonesia. Aku sangat bahagia karena aku diberkati dengan orang-orang yang hebat. Aku juga berterima kasih kepada perusahaan aku sebelumnya karena berkat 2 kali dinas ke Jepang, aku diberikan waktu untuk bisa bertemu dengan keluarga aku yang tinggal di Jepang. Jadi waktu aku tinggal di Batam itu sangat berharga, pengalamannya bagus, dan aku bertemu dengan senpai orang Jepang yang bekerja di Batam juga karena dia mengerti dengan keadaan aku. Waktu aku di Batam, senpainya sering traktir aku, jadi lain kali gilalang aku ya. Lalu ada seorang musisi bernama Hiroaki Kato-san yang membantu aku juga di saat masa sulit. Dia mengatakan ini kepadaku, mental Kazuma untuk bisa menerima tantangan itu adalah hal yang hebat loh, karena pasti ada jalan yang baik, semuanya akan baik-baik saja gitu. Dengan kata-kata yang begitu hangat menjadi penyemangat buat hatiku. Aku sangat bersyukur kepada Kato-san juga. Oleh karena itu, semuanya dengarkan lagu Kato-sannya. Dia juga menyanyikan lagu bahasa Indonesia juga. Terus waktu berlalu dan ada koneksi yang baik, di bulan Desember tahun lalu, aku memutuskan untuk mencoba jalan yang baru. Aku juga ada rencana untuk pulang ke Jepang, tetapi seperti yang bisa kalimat lihat sekarang, aku sedang ada di Pulau Jawa. Oh sorry, sekarang aku sudah mencoba hal baru. Sekarang aku berpikir untuk ayo berjuang di sini tuh. Kotanya Depok sih. Dan akhirnya aku bisa mandiri secara ekonomi juga. Ibuku juga sudah tenang, meskipun kadang-kadang aku tetap membuat khawatir ibu karena aku sering sakit perut di sini. Dan di Pulau Jawa, aku senang bisa bertemu dengan banyak orang dan bisa bertemu langsung menyapa Kato-san juga. Ya sesuai dengan berbicara di online, Kato-san itu sangat orang yang hangat dan hebat. Hatinya sangat baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya. Di Instagram aku juga memposting story kehidupan sehari-hari aku. Jadi kalau kalian mau nontonnya, aku senang. Dan salah satu target tahun 2024 adalah aku ingin memanggil ibu ke Indonesia. Tapi karena terkait visa sulit ya untuk bisa berada di Indonesia dalam waktu yang lama, atau mungkin ibuku juga sibuk ya. Sebenarnya ibuku juga masih kerja ya. Jadi kemungkinan Maret tahun 2025. Sebenarnya ibuku pernah jalan-jalan ke Bali juga, tapi katanya sudah lama, jadi mungkin lupa ya. Tapi kalau bisa, aku ingin mengajak ibuku ke Indonesia dan memandu dia jalan-jalan di Indonesia. Dan sebenarnya kalau bisa ingin ajak nenek juga, tapi karena sudah berumur jadi susah ya. Oleh karena itu, kalau kalian ada rekomendasi tempat, silakan kasih tahu aku ya. Terus aku juga senang kalau ada saran terkait konten juga. Aku tidak begitu bisa untuk update hal-hal yang berkaitan dengan YouTube, tapi aku tetap membaca komentar juga. Jadi aku senang jika kalian mensupport aku. Aku juga pakai Instagram dan TikTok juga. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis ya. Bye.